Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kelas kecil yang ada di rumah. Kita bertemu kembali pada ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian dengan lagu Aku Gembira. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ayo melompat, bertepuk tangan. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ayo menari, ayo melompat, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Sekali lagi mau katakan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Anak-anak semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan berdoa, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua ya. Kita nyanyi bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kita nyanyi ya. Kasih itu sabar.
mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Miss Rina. Sebelumnya kita angkat pujian ya bersama-sama. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Mari kita ikuti lagunya ya, kita nyanyi bersama-sama. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Hai, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak Tuhan yang baik. Khotbah hari ini dibawakan oleh Miss Rina yang sudah pegang Alkitab. Boleh buka Alkitabnya, biar kita siapkan Alkitabnya supaya kita membaca firman. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kudus, Tuhan yang maha baik, ini kami anak-anak-Mu telah memuji nama-Mu lewat lagu pujian kami. Kami sekarang mau dengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Semoga kami anak-anak Tuhan dapat memahaminya. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Alkitabnya dibuka. Khotbah kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Yang udah bisa baca yuk kita baca dulu ya. Sama-sama. Begini bunyinya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Demikian sampai ayat 8. Jadi kita baca isinya aja udah mengerti ya ceritanya anak-anak. Nah, teks kita minggu ini, inti dari khotbah kita ini maksudnya yang dimau adalah supaya patuh pada firman Allah. Cerita tadi dari bacaan Alkitab kita hari ini, Hawa terlebih dan juga suaminya Adam enggak patuh sama perintah Allah, ya kan? Nah, jadi kalau untuk adik-adik anak-anak yang manis ini, untuk menjadi orang yang patuh sama firman Allah, dengar-dengaranlah akan nasihat orang tua, nasihat guru-guru, nasihat yang lebih tua yang baik. Pasti semua yang bagus-bagus dijalankan, itu yang Tuhan mau. Gimana tadi Adam dan Hawa itu? Mereka dengerin siapa? Dengerin iblis ya. Iblis rayu-rayu, gak apa-apa kali kamu gak akan mati, tapi lu jadi pintar kamunya, bisa tahu yang baik dan yang buruk. Kayak Allah lo kamu, bisa ngerti nanti. Coba deh makan. Ya dimakan sama si Hawa, malah dikasih sama si Adam suaminya. Mau yang ngasih, mau yang dengerin iblis, mau yang dikasih, dosanya sama anak-anak. Sama-sama berdosa di hadapan Allah. Karena sudah melanggar perintah Allah. Kita kalau udah buat salah minta maaf enggak? Atau kalau ada membuat kesalahan takut enggak? Nanti pasti ada akibatnya, ada hukumannya. Iya benar, Adam dan Hawa ini ada hukumannya dari Tuhan. Akibat perbuatan mereka, ya kan? Ada. Tapi minggu-minggu ini kita kan sudah mau dekat Paskah, namanya Prapaskah. Jadi Prapaskah itu masa penderitaan Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Dia menderita, dia disiksa, dia disalib. Demi apa? Demi menebus dosa kita. Ya ampun, Tuhan itu sayang ya sama kita. Masih seperti khotbah minggu lalu. Karena apa? Karena kita berharga dan istimewa. Anak-anak semua terlebih istimewa bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi anak yang istimewa, yang disayang Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan. Ya, gak susah kok. Dimulai dari hal-hal kecil, patuh sama orang tua, jujur dalam kehidupannya, dan baik sama kakak atau adiknya. Itu yang Tuhan mau kok, gak susah-susah, gak sulit, gak memberatkan sebenarnya. Asal kita tidak tergoda sama bisikan iblis, ya kan? Pasti terlatih hati kita ini untuk jadi anak yang patuh. Ada yang misalnya kalau udah lu main game aja, gak usah belajar, bentar lagi aja, dikit lagi nih belum selesai. Terngiang dia, pegang gadget dulu nanti aja belajarnya, toh masih ada waktu. Dia dengerin bisikan iblis itu. Iya, karena sebenarnya dia lagi belajar nih waktunya, tapi ada digoda-goda iblis. Bosan, kali aja sempat sebentar megang gadget. Pegang tuh gadget. Jadilah kehendak iblis, jangan ya. Jadilah kehendak Tuhan ya sayang. Ya anak-anak. Nah, patuh pada firman Allah. Artinya kita orang yang sudah ditebus. Walaupun waktu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, kita ini keturunannya. Tapi ada saatnya Yesus Kristus turun menebus dosa kita. Dia tersalib dengan nyawanya. Maka jangan ulangi kesalahan yang sama. Setiap hari harus semakin baik. Kalau saat ini sudah salah, minta maaf. Dan besok jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Karena kita istimewa, kita berharga, kita disayang Tuhan. Maka sayangilah Tuhan yang menyayangi kita. Oke? Nanti ada ayat hafalan. Ayat hafalannya juga sama seperti perintah firman Tuhan hari ini. Ya, sekarang kita tutup khotbah kita supaya anak-anak yang baik tetap patuh pada firman Allah, tetap melakukan yang baik karena kita sudah ditebus. Walaupun Adam dan Hawa sudah berbuat dosa,
dan selalu memikirkan yang baik supaya iblis gak bisa masuk. Ya, oke ya. Yuk kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah buat firman-Mu yang menyapa kami. Biar kami anak-anak Tuhan tetap Tuhan pakai menjadi terang bagi dunia dan melakukan yang baik seperti firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalannya diambil dari Roma 6 ayat 23. Apa itu ya Roma 6 ayat 23? Nanti ayat hafalannya dihafal, terus divideokan, kasih papa atau mamanya kirim ke Miss ya. Ada gunanya loh menghafal dan mengingat firman Tuhan, membuat kita tertolong jika suatu saat kita, oh iya firman Tuhan bilang jangan mencuri misalnya, jangan membunuh. Atau membunuh gak mungkin ya, jahat kali ya. Mencuri lagi gak mungkin, anak-anak baik ini semua kan. Nah misalnya, oh iya aku pernah hafal tuh firman Tuhan katanya kan, jangan menghakimi, akulah hakim yang adil misalnya. Jadi dia gak mau ngata-ngatai temannya, gak mau menghakimi, kau tuh salah, gak mau. Dia ingat firman. Nih ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 23. Bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dihafal ya. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan kita yang bisa disetor ke gereja langsung sama orang tuanya atau ke misnya juga boleh. Yuk kita bernyanyi kumpul persembahan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan, Tuhan Yesus juga memelihara kita, dan kita semua percaya bahwa kita pasti diberkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman, sudah ngumpul persembahan. Yuk kita tutup ibadah kita. Kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Selamat hari Minggu. Bye-bye.